Pada tahun 2021, tepatnya bulan 11 kemarin, Bitcoin itu berada di harga tertingginya, Pak. Kemudian, hal tersebut direspon secara positif oleh market. Banyak yang mengatakan tentang masa depan, ada juga yang mengatakan tentang pergantian era, kemudian ada juga beberapa yang berspekulasi bahwa harga Bitcoin itu akan tembus 1 miliar. Currency diterpa berbagai macam persoalan saat ini, mulai dari negara-negara yang melarang perdagangan kripto hingga isu penambangan Bitcoin yang merusak lingkungan. Pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG G20 hari kedua membahas pasar aset kripto. Today, pemerintah Indonesia melalui Bapepti telah merilis sebanyak 229 jenis aset kripto. Hal ini memberikan kepastian hukum. Tapi nyatanya, harga Bitcoin cenderung turun dari waktu ke waktu. Bulan Juli kemarin, Bitcoin memasuki fase bearish yang keempat. Bitcoin itu sendiri adalah salah satu token cryptocurrency yang pertama diluncurkan pada tahun 2009 oleh pengembangnya yang bernama Satoshi Nakamoto. Dan Bitcoin ini memiliki sistem desentralisasi. Sebenarnya, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency itu merupakan suatu mata uang digital untuk melakukan pembayaran atau pembelian secara virtual. Konsep awal cryptocurrency itu sebenarnya sudah ada pada tahun 1980-an dan hal itu berajuk kepada money crash yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, ahli matematika dan ilmu kriptografi yang bernama David Chaum. Dan ilmu inilah yang menjadi dasar dari pembentukan dompet digital, kemudian fondasi utama tentang kriptografi. Kemudian, David Chaum ini mengembangkan penemuannya hingga tahun 1990-an, serta mendirikan satu dompet digitalnya yang bernama DigiCash. Dan sayangnya, inovasi tersebut gagal pada tahun itu. Kemudian, awal 2000-an, muncul lagi satu dompet digital yang berbasis elektronik, itu yang bernama PayPal, yang salah seorang pendirinya itu adalah Elon Musk. Pencapaian kriptografi itu menemukan titik terang pada tahun 2008. Di tahun tersebut, Satoshi Nakamoto menulis sebuah buku yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic System Cash. Nah, penulisan buku tersebut kemudian mendapat respon positif dari banyak orang pelaku kriptografi. Kemudian pada tahun 2009, terciptalah satu koin yang sekarang memiliki harga yang paling tinggi, yaitu Bitcoin. Bitcoin itu sendiri berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran. Dan transaksi ini dicatat oleh satu buku besar yang bernama blockchain. Sistem blockchain ini tidak dapat dihack dikarenakan memiliki sistem yang desentralisasi. Artinya, setiap terjadinya transaksi ataupun jual beli, maka akan ada validator yang akan memvalidasi transaksi tersebut. Dan sekarang jumlah validator yang ada di dunia ini adalah 12.000 validator yang tersebar di seluruh dunia. Dan mereka semua anonimus ataupun mereka semua tidak mengetahui antara satu validator dengan validator yang lain. Sebenarnya, blockchain tiap cryptocurrency itu berbeda-beda. Bitcoin itu memiliki blockchain-nya sendiri, Ethereum memiliki blockchain-nya sendiri, kemudian Ripple dan Cardano juga memiliki blockchain-nya sendiri. Blockchain Bitcoin itu memiliki satu kelemahan, dikarenakan yang pertama keluar, makanya kinerja blockchain tersebut agak sedikit ketinggalan ketimbang blockchain yang lain. Untuk perbandingannya saja, Bitcoin bisa memvalidasi setidaknya 5 transaksi yang terjadi dalam satu detik. Akan tetapi, Ethereum itu bisa memvalidasi setidaknya 20 transaksi per detik. Dan ada juga koin yang bisa memvalidasi, yaitu kisaran 1.500 per detik yang bernama Ripple atau XRP. Kelebihan cryptocurrency selain mempercepat waktu pengiriman hingga menjadi hitungan detik,
Cryptocurrency juga bisa menjadi alat jual beli di game, contohnya seperti token Solana, kemudian menjadi NFT, selanjutnya menjadi mata uang digital di Metaverse. Sampai sekarang, jumlah token ataupun mata uang digital cryptocurrency itu berjumlah lebih dari 10.000 jenis token. Biarpun sebagian besar token tersebut tercipta cuma karena FOMO ataupun ikut-ikutan. Ada juga beberapa token yang tercipta dikarenakan menjadi meme seperti Dogecoin, kemudian Shiba. Ada juga token yang diciptakan hanya untuk menjadi scam. Jumlah kapitalisasi pasar cryptocurrency itu berada di angka 2 triliun US dollar. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal 9 Agustus kemarin tahun ini sudah ada kisaran 388 jenis aset cryptocurrency yang dapat diperdagangkan. Untuk saat ini, kapitalisasi pasar terbanyak itu masih dipegang oleh Bitcoin dengan jumlah kapitalisasi hampir 7.000 triliun, kemudian diikuti oleh ETH dengan 3.000 triliun, kemudian USDT dengan 988 triliun, kemudian diikuti oleh USDC dengan 800 triliun, selanjutnya ada BNB dengan 762 triliun, selanjutnya BUSD dengan 266 triliun, selanjutnya ada XRP dengan 261 triliun, selanjutnya ada Cardano dengan 257 triliun, selanjutnya itu ada Solana 208 triliun, dan yang terakhir itu ada Polkadot dengan 143 triliun. Ketika kita berbicara tentang suatu inovasi keuangan dengan cahaya yang sangat terang, tentu saja akan ada sisi gelap yang ditinggalkan oleh cahaya yang terang tersebut, Pak. Dengan sistem yang desentralisasi ini, uang cryptocurrency itu dapat memperparah kesenjangan sosial yang terjadi pada saat ini di dunia, Pak. Bayangkan saja 19.000 jumlah BTC yang beredar pada dunia saat ini, sebanyak 0,01% pembeli itu dapat mengendalikan 27% jumlah BTC yang beredar pada saat ini. Nah, angka 27% tersebut yang dikendalikan oleh 0,01% itu berjumlah 5.000 BTC, atau ketika dikonversikan ke mata uang USD, maka ada sekitaran 232 miliar US dollar. Artinya, kalau kita bandingkan hal tersebut ke dalam dampak ekonomi, 1% orang kaya di Amerika itu dapat mengendalikan hampir sepertiga kekuatan ekonomi dari negara tersebut. Dan juga, cryptocurrency ini adalah tempat yang bagus untuk orang kaya ataupun konglomerat untuk lari dalam tanda kutip menghindari pajak dari total kekayaan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dikarenakan uang yang sudah masuk ke dalam cryptocurrency itu sangat susah untuk bisa dilacak. Dan kemudian, cryptocurrency itu menjadi tempat paling sempurna untuk para kriminal melakukan transaksi. Baik itu transaksi pembunuhan, penganiayaan, bahkan penggalangan dana untuk organisasi teroris, dan juga menjadi tempat yang paling sempurna untuk dilakukannya money laundering. Bayangkan saja Anda punya uang hasil korupsi, kemudian Anda masukkan uang tersebut ke wallet Anda, setelah itu beli BTC, kemudian jual lagi, maka secara regulasi, uang tersebut sudah aman dari pelacakan. Dikarenakan sistem keuangan desentralisasi itu sendiri membuat pelacakan itu hampir tidak bisa dilakukan. Ya, dan yang terakhir itu ada dampak buruk untuk lingkungan efek dari si cryptocurrency ini. Yang pertama, terjadinya pemanasan global dikarenakan ada yang namanya penambang ataupun miners yang melakukan penambangan koin setiap waktu, setiap jam, dan setiap detik. Kemudian menghabiskan
banyak sekali tenaga listrik untuk mendukung pekerjaan penambang koin tersebut. Banyaknya sampah elektronik yang dibuang dikarenakan alat dari penambang tersebut rusak, kemudian diganti dengan alat yang baru. Untuk mencegah efek kriminalitas yang terjadi di cryptocurrency, caranya adalah melakukan penutupan di hilir, artinya membuat suatu regulasi yang jelas oleh pemerintah terhadap exchange ataupun e-wallet sehingga bisa meminimalisir terjadinya transaksi yang ilegal. Oke, sekian saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk.